Oke, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Hari ini kita akan belajar tentang laras bahasa. Sehubungan dengannya, kumpulan kami telah diberikan tugasan untuk membuat sebuah video ringkas berdasarkan jenis laras bahasa, dan kami telah memilih laras sastra. Sebelum itu, saya akan terangkan dahulu kepada kamu apakah itu laras bahasa. Menurut Abdullah Hasan, yaitu pada tahun 1989, laras bahasa ini ialah pemakaian kata-kata tertentu yang sesuai dengan konteks. Manakala Nick Safia Karim, yaitu pada tahun 1982 pula, mendefinisikan laras bahasa ini sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Laras merupakan bahasa yang digunakan oleh penutur berdasarkan situasi tertentu. Seterusnya, bagi Asma Haji Omar pula, yaitu pada tahun 1987, laras bahasa ini merupakan ciri khusus dalam penggunaan bahasa berdasarkan bidang penggunaannya. Oke, sebagai makluman, definisi tersebut diguna pakai dalam peringkat STPM. Sekarang, kita akan masuk kepada jenis laras bahasa yang akan kami tekankan di dalam video ini, yaitu laras sastra. Laras sastra merupakan laras bahasa yang memperlihatkan ciri yang khusus yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan sastra. Laras sastra ini terbagi kepada dua jenis, yaitu laras sastra kreatif dan laras sastra bukan kreatif. Laras sastra kreatif ini bersifat khayalan dan menggunakan kosakata yang bersifat konotatif. Contohnya seperti puisi, cerpen, novel, dan drama. Manakala laras sastra bukan kreatif pula lebih menekankan unsur-unsur fakta dan menggunakan bahasa yang bersifat ilmiah. Sebagai contoh, esai sastra, biografi tokoh sastra, autobiografi tokoh sastra, sejarah sastra, dan catatan harian sastra. Ciri-ciri laras sastra. Pertama, mementingkan penyusunan, pengolahan, dan pemilihan kata yang berkesan. Kedua, laras kreatifnya kurang mementingkan ketepatan tata bahasa. Ketiga, menggunakan gaya bahasa yang menarik, kreatif, dan imajinatif. Yang berikut merupakan contoh ayat laras sastra. Kicauan burung memecahkan hening pagi dengan merdunya. Angin yang bertiup sepoi-sepoi menghidupkan gerak-geri setiap dedaun di pokok-pokok itu. Matahari menjenguk alam pawana bersama jutaan garis halus menyinari di langit biru. Sebermulanya kasih, kau dan aku berbalas senyum. Bening pandangan mengurai rindu, lidah memaniskan kata-kata janji. Bicara tentang cinta yang bisa saja tak pasti. Aku menghembuskan nafas kasar. Kesal, peristiwa 14 tahun lalu menggamit rasa yang sukar untuk diucapkan. Rahsia yang telah tersimpan, terpendam selama ini, telah tersingkap. Begitu awal, janji yang telah dimeterai untuk sama-sama menyimpan rahsia ini telah dikhianati. Amarah dalam hatiku mula meluap-luap. Jadi, diharap Anda semua sudah paham tentang konsep, jenis, ciri-ciri, dan contoh ayat laras sastra. Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun ketidakfahaman, bolehlah terus saja bertanya di ruangan komen di bawah. Oke, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.